Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di ibadah online Gereja Metodis Mu'en. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita saat teduh. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa di mana Engkau boleh memberikan kami kesehatan, memberikan kami apa yang kami ingin pakai, apa yang ingin kami makan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Namun kami mau berdoa buat keadaan hingga saat ini yang masih mencekam. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa daripada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami. Biar Engkau boleh menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam Engkau. Dan biarlah penyampaian firman-Mu Tuhan dapat kami pakai dan kami gunakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami serahkan semuanya dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yeah! Biarlah segala yang bernapas memuji dan menyembah Tuhan kita, sebab Dia Raja di atas segala raja yang memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari dengan iman kita katakan, hanya Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Engkaulah kebenaran Tuhan, Engkau kebenaran yang selalu ku pegang. Engkau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Hanya Dialah yang menjadi alasan untuk kita tetap hidup. Yeah. Mari sama-sama katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Hanya Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku
takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah, hidup kita tidak pernah sama ketika kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan kami ingin katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。能不能，能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。能不能，能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。能不能，能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。我拿的不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，渐行渐依来爱你。Selamat pagi untuk kita semuanya, Jemaat Mu'en yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama secara online untuk boleh beribadah kepada-Mu dan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu boleh menyapa setiap hati dari jemaat
Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan ada satu kalimat yang saya ambil, yaitu the best of all is God is with us. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh John Wesley ketika dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika dia sedang didampingi oleh seorang sahabatnya, dan di waktu-waktu terakhirnya, John Wesley mengucapkan kalimat ini, the best of all is God is with us. Dan John Wesley dia mengucapkannya 2 kali. Yang terbaik dari semuanya adalah ketika Allah bersama dengan kita. Kita akan merenungkan kalimat ini. Mengapa Wesley bisa berkata bahwa the best of all is God is with us? Saya yakin sekali salah satu sebabnya adalah karena Wesley bukan hanya melihat, dia bukan hanya menyaksikan, tetapi dia sendiri mengalami, mengetahui siapakah Allah di dalam hidupnya. Wesley percaya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan itu dibuktikan dari hidup pelayanannya selama dia di dunia. Bagaimana dia memulai pelayanannya dengan luar biasa, menginjili dan dia berkhotbah, dan dia memulai gerakan metodis dan berkembang sampai sekarang. Saya yakin sekali Wesley melihat begitu banyak karya Tuhan yang bekerja melalui kehidupannya. Tetapi bukan hanya itu, dia juga mengalami Allah di dalam hidupnya. Karena itu, dia punya keyakinan yang kokoh. Ketika dia akan menghembuskan nafas terakhirnya, dia bisa berkata bahwa yang terbaik dari semuanya adalah Allah bersama dengan kita. Hari ini saya ingin men-sharingkan setidaknya ada 3 fondasi yang membuat kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Saya sebut sebagai fondasi karena ini adalah satu dasar di mana iman kita didirikan. Dan saya yakin sekali, Wesley juga sangat memegang 3 fondasi ini. Karena inilah yang membuat kita mengerti, memahami, dan mengalami apa artinya menjadi orang Kristen. Apa artinya menjadi orang percaya. Ini juga yang akan membuat kita menjadi kuat ketika kita menghadapi pergumulan atau tantangan atau kesulitan. Bahkan ketika kita menghadapi kematian. 3 fondasi ini saya sebut juga sebagai 3 fakta yang harus kita tahu, harus kita pahami ketika kita mengatakan bahwa Allah bersama dengan saya. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama belajar 3 hal ini ya. Yang pertama, kita harus tahu dan kita harus memahami apa yang Allah selesaikan bagi kita. Apa yang sudah Allah selesaikan bagi kita. Teman-teman, ini adalah satu fakta yang paling penting dari kekristenan. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita sama sekali kehilangan semua inti dari kekristenan. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kekristenan adalah berita tentang Injil. Dan Injil itu adalah tindakan Allah bagi manusia. Injil bukan tentang apa yang saya lakukan untuk diri saya sendiri ataupun untuk Allah. Tetapi Injil adalah tentang apa yang Allah lakukan, apa yang sudah Allah selesaikan bagi kita di kayu salib. Teman-teman, kita tahu semuanya bahwa segala tindakan kita tidak bisa diterima oleh Allah. Segala amal baik, perbuatan baik kita, semuanya tidak bisa diterima Allah sebagai syarat keselamatan. Karena kita adalah manusia yang berdosa dan kita harus dihukum. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang sebagai manusia, mati bagi dosa kita. Dan karena itulah Allah menyelesaikan hukuman dosa bagi kita. Makanya ketika Yesus disalibkan di kayu salib, Yesus berteriak satu kalimat, yaitu sudah selesai. Artinya seluruh penghukuman dosa sudah diselesaikan oleh Allah. Dengan demikian bahwa tidak ada satu bagian pun dari kita di dalam Injil
Karena itu Injil adalah tentang apa yang Allah sudah selesaikan dan Allah lakukan bagi kita. Bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Dan Injil adalah semuanya tentang bagaimana ketika kita berdosa, Allah membenarkan kita. Bagaimana ketika kita harus dihukum, tetapi yang justru dihukum itu adalah anak Allah itu sendiri. Itulah yang saya sebut sebagai justifikasi. Ya, menurut Alkitab, yaitu ketika kita orang tidak benar, kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu di dalam surat Galatia, Paulus sangat menentang sekali orang Kristen Yahudi yang setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka malahan ingin kembali melakukan hukum Taurat sebagai syarat supaya mereka diterima oleh Allah. Dan Paulus dengan keras mengutuk bagi mereka yang memberitakan Injil yang demikian, yang Paulus sebut sebagai Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain itu adalah Injil plus perbuatan manusia. Kalau kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8, Paulus menuliskan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Teman-teman sekalian, ini satu fondasi yang sangat penting sekali. Yaitu ketika kita tahu apa yang sudah Allah selesaikan bagi kita. Dan ini membuat kita menjadi yakin dan percaya bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah melayakkan kita. Dan Allah membenarkan kita. Dan teman-teman sekalian, kadang-kadang kita bisa lupa akan fakta ini. Bahkan kadang-kadang kita bisa kembali sama seperti jemaat di Galatia. Ketika kita kembali mengandalkan perbuatan kita dan mengandalkan segala kekuatan kita. Kita berpikir bahwa itu semuanya akan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita berpikir bahwa kita sudah cukup baik untuk diterima oleh Allah. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Alkitab jelas mengatakan bahwa di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman sekalian, saya sangat berharap sekali kita sesudah lama menjadi orang Kristen, ya, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun, ya, kita sudah ikut ibadah lama. Kadang-kadang kita tidak tahu, atau bahkan kita sudah melupakan fakta atau fondasi yang penting ini, yaitu apa yang sudah Allah selesaikan bagi kita. Ya, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang selalu berusaha untuk hidup, untuk diperkenan oleh Tuhan, supaya kita diselamatkan. Padahal pertanyaannya yang paling penting adalah, apakah saya menerima fakta bahwa Yesus sudah mati bagi dosa saya? Atau selama ini kita justru mencari pembenaran dari diri kita sendiri? Nah, teman-teman sekalian, dari fakta atau fondasi ini, kita bisa dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah sudah melakukan segalanya bagi kita. Bahkan Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Masakan sampai akhir hidup kita. Bahkan sesudah akhir hidup kita, Allah tidak bersama dengan kita. Itulah yang Paulus tuliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya.
Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama? Ada kata bersama-samanya. Bersama-sama dengan dia, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Teman-teman sekalian, ini satu firman Tuhan yang sangat indah sekali. Pembenaran akan mengubah cara pandang, cara kita melihat terhadap diri kita sendiri. Ketika kita orang berdosa ataupun orang yang tidak benar dan dibenarkan oleh Allah, maka kita akan memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Bapak Ibu, ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka itu akan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Bayangkan kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang sama sekali tidak benar. Tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Maka kita bisa memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Makanya fakta pembenaran, justifikasi itu sangat penting sekali. Fakta bahwa Yesus mati bagi dosa kita itu begitu pentingnya. Karena itu John Wesley dia berkata bahwa pembenaran itu adalah pengampunan atas semua dosa-dosa kita. Di mana itu adalah satu fondasi di mana keyakinan kita dibangun bahwa Kristus mati bagi dosa kita, bahwa Dia mengasihi saya, dan Dia menyerahkan hidupnya bagi saya. Teman-teman sekalian, apakah kita sudah menerima fondasi ini di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menerima fakta ini di dalam hidup kita? Kalau kita sudah menerima, maka kita bisa dengan yakin mengatakan, the best of all is God is with me. Fakta yang kedua adalah kita harus memahami apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Tadi yang pertama adalah apa yang Allah selesaikan bagi kita. Yang kedua adalah apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Yang saya sebut sebagai sanctification atau sanctifikasi, pengudusan. Saya pernah sharing di dalam khotbah saya bagaimana John Wesley dia mengalami satu pembaharuan di dalam hati yang saya sebut sebagai renovasi hati pada peristiwa Aldersgate. Dan setelah itu pelayanannya tidak sama lagi. Dia mengalami perubahan yang total dan dia melayani dengan penuh kuasa dan penuh keyakinan bahwa Yesus mati bagi dosa-dosanya dan ada kuasa Roh Allah yang terus bekerja di dalam dirinya. Teman-teman sekalian, kenapa kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa the best of all is God is with us? Karena kita tahu dan kita bisa yakin bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Allah bukan hanya membenarkan kita dengan kematian Yesus di kayu salib yang merupakan satu fakta eksternal, tetapi Allah juga bekerja di dalam diri kita. Dan Dia menguduskan kita. Yang saya sebut sebagai sanctification. Ya. Allah bukan hanya melakukan segalanya untuk kita. Tetapi Allah juga melakukannya di dalam kita. Jadi karya Allah itu bukan hanya sekedar fakta eksternal. Bahwa ada Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi juga adalah fakta internal di dalam diri setiap orang percaya. Itulah sebabnya kenapa ketika Yesus akan kembali ke surga, Roh Kudus harus diutus oleh Yesus datang untuk berdiam diri di dalam setiap orang percaya. Ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, be with you, dan akan diam di dalam kamu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu fakta fondasi yang sangat penting sekali. Tahukah kita, ketika kita menerima
apa yang sudah Allah selesaikan di kayu salib di dalam hidup kita, maka saat itu juga Allah sedang bekerja di dalam diri kita. Saat itu juga Roh Allah diutus untuk masuk di dalam hidup kita. Dan Roh Allah terus bekerja di dalam diri kita, menyempurnakan hidup kita, supaya kita serupa dengan Kristus. Membuat kita semakin dewasa rohani. Dan bukan hanya itu, Roh Allah bahkan menjadi jaminan yang kekal bagi kita, bahwa kita baik hidup maupun mati adalah milik Allah. Saya mengajak Anda untuk membuka Roma 8 ayat 9 sampai 10 ya. Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Teman-teman sekalian, apakah Anda yakin bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri Anda? Kalau Anda punya keyakinan demikian, maka kita bisa mengatakan, God is with me always. Maka kita selamanya adalah milik Tuhan. Dan bukan itu saja, karena ada roh Allah yang bekerja di dalam diri kita, maka kita juga bisa mengalahkan dunia ini. Kita bisa mengalahkan pencobaan dan godaan dunia. Kita bisa menang atas semua pergumulan yang kita alami. Karena Alkitab menuliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Teman-teman sekalian, apakah Anda yakin bahwa Allah sedang menguduskan hidup kita? Apakah Anda yakin Allah sedang mengerjakan pembaharuan di dalam hidup Anda, sehingga hidup Anda menjadi semakin serupa dengan Kristus? Kalau demikian, maka Anda punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau demikian, Anda bahkan bisa mengalahkan semua pencobaan di dalam dunia ini. Anda bisa mengalahkan kekhawatiran Anda bisa mengalahkan kecemasan Anda bisa mengalahkan ketakutan Anda. Dan itulah yang bisa membuat orang percaya dengan teguh yakin menghadapi segala kesulitan, bahkan harus menghadapi lembah kekelaman. Saya akan bacakan satu nats terakhir bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Ini ayat yang menarik ya bagi kita. 2 Korintus 13 ayat 5, saya bacakan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya. Apa ujiannya? Apa fondasinya kita tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, kata Paulus. Lalu kalimat berikutnya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Teman-teman, ini fondasi yang kedua, yang begitu penting. Apakah Anda yakin bahwa Kristus ada di dalam diri Anda? Allah bukan hanya bekerja menyelesaikan penghukuman dosa di atas kayu salib, tetapi Allah juga bekerja terus-menerus di dalam diri kita. Dan dua fakta ini membuat John Wesley begitu yakin ketika dia mengatakan, the best of all is God is with us. Yang ketiga adalah kita harus tahu fakta bahwa apa yang Allah persiapkan untuk kita, yang saya sebut sebagai glorification atau pemuliaan. Teman-teman, apa yang Allah sediakan bagi kita itu adalah pembenaran. Apa yang Allah kerjakan di dalam kita itu adalah pengudusan. Apa yang Allah persiapkan untuk kita kelak itu adalah glorification. Kalau justifikasi itu adalah bukti eksternal yang sudah diselesaikan Allah bagi kita. Sanktifikasi adalah bukti internal
yang sedang dikerjakan Allah di dalam diri kita, maka glorifikasi adalah bukti eternal yang sudah akan disiapkan Allah untuk kita. Jadi teman-teman sekalian, dari justifikasi, sanctifikasi, sampai glorifikasi, itu adalah satu paket yang lengkap di dalam Injil. Itu adalah bukti bahwa Allah sudah menyediakan yang sepenuhnya, yang seluruhnya bagi kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada karya Allah di kayu salib, kita dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, kita akan menerima karunia Roh Tuhan. Dan kita dikuduskan. Dan prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Kita bahkan akan dimuliakan kelak. Teman-teman sekalian, ini adalah satu fakta bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita tidak ditinggalkan meraba-raba di dalam kegelapan. Setelah nanti kita meninggalkan hidup ini, apa yang akan terjadi? Dan semua orang meraba-raba di dalam kegelapan. Bahkan orang ateis juga tidak ada yang percaya kehidupan setelah kematian. Tetapi Tuhan menyiapkan semuanya bagi kita yang percaya. Kita punya janji Allah bahwa kita akan menerima kemuliaan kelak nanti waktunya. Karena itu Paulus menulis di dalam surat Roma yang saya akan ajak kita untuk membukanya di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Teman-teman sekalian, suatu saat kita akan mengalami kemuliaan. Itu adalah janji Allah yang sudah disediakan Allah bagi kita. Ketika kita menerima apa yang Allah sudah selesaikan bagi kita. Ketika kita sudah menerima apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Maka suatu saat kita akan menerima apa yang Allah sudah siapkan bagi setiap anak-anak Allah. Dan kalau kita tahu hal ini, kita tahu fakta ini, itu akan mengubah cara hidup kita, teman-teman sekalian. Ya, seluruh cara hidup kita di dunia ini akan berubah. Masa-masa work from home, karena kita harus bekerja dan belajar dari rumah, maka Hegel juga belajar online di rumah ya. Dan setiap hari ada di rumah, dan karena kita di rumah bersama-sama, maka ada waktu bersama yang lebih banyak, dan banyak sekali waktu saya habiskan untuk boleh bermain dengan Hegel. Dan akhirnya Hegel menjadi sangat suka bermain. Dan dia sangat menantikan waktu untuk bermain bersama dengan dedinya. Dan kita bisa bermain sampai berjam-jam, Bapak Ibu. Ya. Dan saya selalu meng-create atau menciptakan. Ya, sekarang sudah hampir ratusan cerita untuk dimainkan bersama ya selama hampir 4 bulan ini ya, dan dia selalu sangat senang sekali, sangat excited sekali ketika dia tahu bahwa dia akan bermain dengan dedinya. Awalnya kita sangat kewalahan juga karena dia tidak mau belajar dan harus didisiplinkan. Tetapi akhirnya mamanya mengatur waktu ya, semu mengatur waktu untuk dia ya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk mandi, ya, ada waktu untuk ya, ada waktu untuk main HP, ya, game, nonton YouTube, ya, dan ada waktu untuk bermain. Dan dia harus mengikuti jadwal itu setiap hari untuk bisa bermain dengan dedinya. Dan teman-teman, Bapak Ibu, waktu untuk bermain dengan dedinya
itu adalah waktu puncaknya setiap hari. Kalau dia melakukan semua jadwalnya dengan baik, maka dia akan bisa bermain dengan saya. Dan itu selalu dia sangat tunggu-tunggu. Dia sampai karena ingin sekali bermain dengan saya. Bayangkan, dia bahkan bisa menonton atau bermain HP hanya sebentar saja. Dan akhirnya dia memutuskan mau bermain dengan dedinya, ya, supaya waktu bermainnya lebih panjang. Padahal kita tahu bahwa anak-anak sangat suka sekali ya kalau kita kasih HP atau mereka menonton dari HP. Kadang-kadang bisa berjam-jam lamanya. Bahkan banyak sekali anak-anak bisa kecanduan. Tetapi Hazel demi dia bisa bermain dengan saya, dia rela memotong waktunya sendiri dan dia sadar sendiri waktunya, ya. Dia bahkan dia bisa mengatakan, saya tidak mau lagi nonton, saya mau bermain dengan Daddy. Ya, padahal dia hanya menonton sekitar 5 sampai 10 menit, ya. Dan bahkan kadang-kadang dia sama sekali tidak mau menonton dan tidak mau bermain HP demi bermain dengan Daddy-nya. Teman-teman sekalian, ini cara yang mantap ya untuk memutus kecanduan anak dari HP ya. Tetapi yang bengkak itu ya saya ya, dedinya ya. Jadi saya harus create cerita-cerita ya yang untuk dimainkan bersama. Dan kadang-kadang sangat melelahkan sekali ya, bermain bisa berjam-jam ya. Tetapi saya mau katakan ini adalah satu momen yang sangat berharga sekali bagi saya maupun bagi Hazel. Dan ini adalah juga momen yang paling ditunggu oleh Hazel. Sehingga dia bisa menyesuaikan semua cara hidupnya. Bagaimana dia mengatur waktunya. Teman-teman sekalian, ketika kita tahu bahwa kita suatu saat akan dimuliakan bersama dengan Allah, maka seharusnya itu juga mengubah bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Ya. Kita lebih sadar diri. Kita tidak akan sembarangan hidup. Kita tentu saja tidak mau terus hidup di dalam dosa. Karena suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah. Kita tentu saja tidak mau hidup terus di dalam kegelapan. Karena kita sedang menanti momen glorifikasi kita bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, 3 fakta ini adalah 3 hal yang sangat penting yang ingin saya sharingkan di dalam khotbah saya. Ya, fakta bahwa apa yang Allah sudah selesaikan bagi kita. Fakta bahwa apa yang Allah sedang kerjakan di dalam diri kita. Fakta bahwa apa yang Allah persiapkan bagi kita. Ya, justifikasi, sanctifikasi, glorifikasi. Dan dengan mengetahui ini, maka itu akan mengubah seluruh hidup kita. Ketika kita tahu justifikasi, bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu akan mengubah cara pandang kita, perspektif kita, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Saya meskipun adalah orang yang najis dan kotor, tetapi saya sudah dibenarkan oleh Allah. Saya dikasihi oleh Allah. Sanctifikasi akan mengubah hati kita, sehingga seluruh motivasi, kehendak kita hanya mau hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Itu akan mengubah cara nilai kita. Yang pertama cara pandang kita, kemudian cara nilai kita. Sedangkan glorifikasi akan mengubah cara hidup kita, sikap kita, bagaimana kita hidup saat ini di dunia ini. Sama seperti Hazel yang menantikan waktu untuk bermain dengan dedinya. Dan dia menantikan dengan sangat excited sekali. Seharusnya kita juga demikian. Dan itu seharusnya mengubah cara hidup kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dengan mengetahui 3 hal ini, seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang berada di dalam God is with us. Inilah 3 hal yang ingin saya sharingkan pada hari ini. 3 tindakan Allah yang diselesaikan bagi kita, yang dikerjakan di dalam kita, dan dipersiapkan untuk kita. Teman-teman sekalian, ini bukan hanya sekedar fakta. Ini bukan hanya sekedar 3 poin. Tetapi saya sangat berharap, teman-teman, Bapak Ibu,
Anda bisa menerima ini di dalam hidup Anda. Dan saya yakin ketika kita menerima ini, maka kita bisa berkata seperti John Wesley, "The best of all is God is with us." Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu sekali lagi. Dan ketika kami memikirkan anugerah Tuhan yang begitu besar, sungguh kami tidak berhenti-hentinya mengucap syukur. Ketika kami tahu kami tidak layak diselamatkan, kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Allah, Engkau melayakkan kami, Engkau membenarkan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami, sampai Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal mati bagi dosa kami. Tuhan, biarlah ketika kami mengetahui dan menerima hal ini di dalam hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh memperoleh cara pandang, perspektif yang baru. Sehingga biarlah Tuhan, kami semakin boleh dikuduskan. Hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami boleh semakin serupa dengan gambaran yang Engkau kehendaki. Hidup kami semakin boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh menantikan saat-saat di mana kami akan dimuliakan bersama dengan Engkau. Sehingga dari awal, ketika Tuhan mengasihi kami, Tuhan melakukan semuanya untuk kami boleh percaya dan yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kami. 3 hal inilah yang kiranya membuat kami semakin kokoh, semakin yakin teguh di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami boleh menghadapinya dengan kekuatan daripada-Mu. Karena kami percaya sampai akhirnya, sampai di dalam dunia kekekalan, God is with me. Thank you. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Demikianlah ibadah online Gereja Metodis Mu'en. Bagi setiap kita yang terbeban, yang memberikan persembahan, boleh kirimkan langsung ke nomor rekening di bawah ini. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan lagi. See you. Bye-bye.